Selamat datang kembali teman-teman semua. Di video kali ini saya bakal membahas salah satu event baru ya, yang merupakan salah satu event favorit saya yang nanti bakal saya gacha juga di event itu, tapi nunggu momen yang tepat gitu ya. Event apa itu? Yaitu adalah event ini teman-teman. Event dari Warpath. Warpath. Ini apa ya namanya ya? Battle Card, Battle Card. Jadi sama sih kayak Warpath ya. Intinya dia ini buat dapat pasif tambahan yang bisa ditempelin ke beberapa hero yang udah kebuka weapon atau gate-nya ya teman-teman ya. Jadi Warpath ini adalah salah satu event yang digemari oleh para player endgame karena biasanya kalau udah endgame bingung ya mau upgrade apa, jadi mereka tuh pada ngincer entah Warpath, entah aksesoris gitu. Biasanya lebih suka event kayak gitu ketimbang event SS plus baru, hero baru gitu ya. Oke, saya bakal bahas dulu mungkin sebelum masuk buat bahas pasif dari Warpath yang OP1 ini, saya bakal tunjukin dulu ya cara membuka Warpath ya. Yang pertama jelas level teman-teman harus mumpuni ya. Jadi saya juga lupa batasan dari battle card ini level berapa, level 70-an mungkin ya. Tapi yang jelas teman-teman harus nyapai dulu level akunnya sampai battle card itu kebuka. Dan ketika udah kebuka, itu pun nggak semua bisa dipasang gitu ya. Contohnya saya pakai Naruto ekor 9 ya. Ini di sini belum kebuka. Kenapa? Karena Naruto saya belum mengawakkan weaponnya. Nah, ini yang video saya sebelumnya ya. Yang cara mendapatkan weapon SS Plus. Jadi kalau teman-teman udah awakan satu, udah dapat weapon satu kali gitu ya, terus di gear itu diawakan. Ini yang ini nanti kebuka nih. Untuk yang weapon. Kemudian untuk ngebuka yang kedua itu butuh ngebuka gate keempat. Gate itu yang ini ya teman-teman ya. Yang nah inilah gate. Kalau teman-teman udah gate 4 kebuka nih kayak Nagato gitu ya, nanti bakal kebuka untuk Warpath keduanya. Nah, gate keempat tuh yang ini teman-teman. Nih, 1, 2, 3, 4 berarti yang ini. Nah, untuk kebuka slot yang ketiga itu adalah gate ke-6 teman-teman. Jadi di sini butuh dibuka juga untuk bagian Warpath ketiga gitu ya. Coba saya lihat lagi. Saya balik lagi ke ekor 9. Nah, di sini harus buka gate ke-6. Untuk triple S sendiri gate ke-6 kalau nggak salah belum ada sih ya. Jadi baru sampai gate ke-4. Jadi mentok Warpath tuh cuma 2 untuk yang triple S untuk saat ini. Nah, contohnya udah kebuka mana Nagato saya udah sampai gate ke-4 ya tadi udah gate ke-4. Saya pasangin untuk yang Tobirama dan Nagatonya juga. Jadi ini nanti bakal kebuka ya seiring berjalannya waktu. Nah, ini kalau saya udah si Hidani gate ke-6 udah kebuka, makanya saya udah bisa buka slot yang terakhirnya gitu ya. Ini nanti saya bakal ganti sih untuk slot yang ini nanti sesuai apa yang ingin saya nanti kejar ya. Terutama kritikal sih sebenarnya. Saya mau masukin Sasuke juga yang ke kelawar ya. Cuman nanti saya pikir-pikir lagi ya. Karena saya kalau nggak salah belum dapat sih. Nah, ini pakai yang tipe api gitu ya. Jadi ini belum kebuka gate ke-6-nya, baru gate ke-4. Jadi saya baru bisa buka sampai sini. Untuk pain, nah pain kan kemarin saya baru dapat ya weaponnya ya. Nah, di sini baru bisa dibuka nih. Tap to unseal. Tapi sebelumnya tuh belum bisa kebuka kayak ini karena belum ada senjatanya. Karena sekarang udah ada senjatanya, makanya ini bisa langsung dibuka gitu ya. Kemudian teman-teman bisa masukin gitu ya. Mau pakai Warpath yang mana? Contohnya misalkan ini dulu deh. Nah, ini naikin CP karena apa? Karena di sini ada attack defense-nya dan HP-nya naik nih. Attack-nya naik 4.500, defense-nya dapat 1.800, HP-nya dapat 36.000. Kemudian ada pasif tambahan teman-teman dan ini yang membedakan antara Warpath 1 dan Warpath lainnya. Biasanya untuk statistik basic stat ini attack defense HP biasanya sama untuk tiap uh, bintang 5 gitu ya, bintang 5 yang Temari dengan bintang 5 yang Sakon Ukon misalkan itu sama atau bintang 5 yang tadi lagi rilis si Karin itu sama statistiknya. Bedanya ada di sini, yaitu pasifnya ya. Kalau di sini ketika darahnya di atas 50%, block rate-nya meningkat dan block power-nya meningkat katanya gitu kalau Temari. Bedanya kalau misalkan yang lain gitu misalkan yang si shield yang kemarin tuh ya yang warna putih
itu bisa memberikan shield ketika dia direinkarnasi gitu ya. Jadi pasifnya bedanya ada di sini. Oke, jadi udah tahu ya untuk cara membukanya, butuh weapon, butuh get, dan butuh get maksimal gitu ya. Sekarang kita langsung menuju cara mendapatkan yang Karin tadi teman-teman. Ya, Karin itu didapatkan dengan cara gacha tentunya di bagian sini. Nah, jadi warpet ini langsung ada dua ya. Yang pertama ini yang biasa dan yang kedua ini ada di sini. Teman-teman bisa ngambil tiap minggu di sini ya. Ini worth it sih kalau udah end game. Tapi kalau masih newbie silahkan dipertimbangin ya. Karena biasanya butuh banyak hero ya. Ketimbang warpat. Kalau mau dicicil juga nggak apa-apa. Tapi ya pertimbangin lagi lah. Lihat sikon dari ingot teman-teman. Cocoknya spending ke scroll gitu ya. Event yang triple S kayak begitu kan lebih penting ya. Ketimbang event ini kalau untuk yang newbie. Kalau kayak saya ini jauh lebih penting yang warpat ini ketimbang event yang triple S karena saya triple S cuma ngincer Nagato gitu ya. Kalau yang lainnya saya juga masih bingung gitu. Kalau mau ngambil apa paling nanti nunggu rerun si Nagato gitu. Makanya saya nggak spending banyak di event triple S. Nah, ini nanti saya bakal beli untuk tiap minggunya teman-teman. Nah, di sini buat dapetin Karin apakah harus berapa gitu ya? Sebenarnya nggak ada patokan. Justru kalau yang warpat nih dia bebas. Jadi teman-teman bisa lakuin gacha 5 kali terus sampai nanti dapat si Karinnya. Biasanya itu PT-nya tuh ada di 60 teman-teman. Jadi setiap 60 scroll bakal dapat satu bintang 5. Tapi khusus untuk warpat itu bisa dapat di PT ke-10, PT ke-20 itu bisa dapat. 60 tuh udah paling ininya, paling bobroknya, paling akhirnya. Tapi 10 20 pun udah dapat. Teman saya si Moren udah dapat Karin cukup 10 kali gacha ya, 10 kali scroll. Jadi memang hoki-hokian kalau di bagian sini. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa gacha sebanyak yang teman-teman inginkan. Di sini saya udah punya 67 ya. Saya masih mau nampung sampai 100 mungkin ya buat nunggu salah satu warpat yang sedang saya incar. Nah, di sini bisa lihat untuk presentasinya ya. Jadi nggak semua warpat ada beberapa yang nggak ada. Salah satunya Gara dan Sakon Ukon, kemudian beberapa laginya juga ada yang nggak ada gitu ya. Jadi di sini cuma ada si Shield sama si Karin ya. Terutama Karin, Karinnya ini di red up ya karena lagi ada event. Jadi kemungkinan dapat Karin tuh lebih tinggi ketimbang yang lainnya. Walaupun mungkin nggak terlalu besar banget ratingnya ya, tapi intinya dia red up lah. Dia meningkat. Nah ini higher chance to get desain yang ada di sini gitu ya. Karin. Nah, ayo kita bahas pasif Karin sekarang teman-teman. Pasifnya bagus ya, sebenarnya bagus. Cuman saya masih belum mau gacha karena prioritas saya belum ke Karin. Ini sebenarnya bagus banget, apalagi di bintang 7 ya. Bintang bintang 6 lah. Kalau bintang 5 nggak ada di sini statistiknya ya. Jadi saya bingung buat baca pasifnya. Saya langsung baca bintang 7-nya aja ya untuk maksimalnya. Jadi di bintang 7 ini teman-teman butuh dua aja, dua level 5 ini Karin ya, dapat 2 kali aja. Nanti kalau udah dapat bintang 5, teman-teman naikin ke bintang 6. Gitu ya. Bintang 6 tuh dia butuh ngorbanin eh, eh, dua ini teman, dua Karin gitu ya, dua Karin ditambah satu bintang 5 acak. Bisa apapun. Nah, kalau udah di bintang 6, udah nanti bintang 7-nya gampang. Tinggal teman-teman butuh Karin bintang 6 yang tadi udah diambil dari sini ya. Kemudian satu lagi bintang 6 secara acak, bisa apapun. Gitu ya. Nah, untuk pasif Karin sendiri apa? Nah, ini kita lihat ya. Untuk bintang 7 ya, ini bintang 7 teman-teman. Basic statnya naik 12.000 untuk attack, 4.800 untuk defense, dan 90.000 HP. Itu yang tinggi sekali ya, attack. Gila, 12.000 loh. Sama HP-nya 90.000. Nah, yang beda ini adalah pasifnya teman-teman antara Warpath. Di sini dia katanya setelah menerima damage full area, jadi ketika musuhnya ultinya damage area gitu ya, kayak Orochimaru, kayak Madara gitu ya, kayak siapa lagi? Deidara itu yang kena all enemy. Itu ketika darah dari pemilik kartu ini itu jatuh di bawah 30%, maka dia bakal mulihin darahnya 25%. Jadi kenanya damage-nya cuma 5%. Gokil nggak tuh? Tapi syaratnya tadi, darahnya harus turun sampai 30% ultimate-nya. Kan agak jarang ya ulti AOE itu yang
darahnya drop sampai 30%. Ya, nanti bakal saya kasih tahu apa yang solusi yang bisa teman-teman pasang untuk si Karin. Dan terus dia mengurangi attack dari orang yang melakukan attacker tadi ya. Misalkan Madara ulti. Nah, Madara tuh nanti damage-nya bakal dikurangin 30% selama 2 turn ya. Dapat aktif 2 kali selama battle berlangsung. Jadi ini bagus banget ya, bagus banget untuk mengurangi attack musuh dan dapat HP kembali gitu ya. Cuman itu tadi teman-teman, faktor yang agak susah buat triggernya adalah darah dia harus turun sampai 30%. Kalau teman-teman pakai Hashirama terus dipakein Karin, ini nggak cocok gitu ya. Karena apa? Karena Hashirama tuh defense-nya kuat. Jadi dia tuh paling di ulti Madara kenanya cuma 5%, cuma 10% paling tinggi mungkin. Atau 15% atau 20%. Dia nggak akan turun sampai di bawah 30% sekaligus sekali ulti gitu ya. Makanya solusi terbaik bagi teman-teman yang memang mau pakai Karin adalah pakai ke hero yang defense-nya lemah. Ya, jadi defense-nya lemah, jadi sekali pukul di ulti AOE jebret langsung habis 50% atau tinggal 30% gitu ya. Itu nanti langsung aktif untuk Karinnya. Dia bisa nge-heal, dia bisa ngurangin attack dari musuh yang ultimate. Contohnya apa? Contohnya adalah orang-orang atau hero-hero yang punya tipe attacker, terutama yang ringkih ya, kayak Hidan. Hidan ini punya saya ringkih banget, cepat mati, jadi cocok banget buat dipakai Karin sebenarnya. Sebenarnya. Kemudian apa lagi? Kemudian Pain. Pain saya juga sangat ringkih karena dia tipe attack juga ya. Jadi cocok banget buat dipasangin Karin. Intinya dia bakal cocok kalau dipakein ke orang-orang yang defense-nya rendah. Kemudian siapa lagi? Deidara. Deidara juga sama. Dia defense-nya agak sedikit lemah. Kemudian Naruto ekor 9. Kemudian beberapa hero tumbal. Kayak saya nih. Contohnya kayak Sarutobi Asuma, Neji Hyuga. Ini juga cocok buat dipasang ke Karin. Karena basically dia di line up itu bertugasnya sebagai tumbal gitu ya. Sebenarnya bagus banget dipakein Karin. Cuman sekali lagi untuk jangka waktu mendatang saya masih ngincer satu warpat lain gitu ya. Jadi untuk yang Karin ini saya terpaksa harus skip dan saya bakal incer Karin ketika warpat yang saya tuju udah dapat di bintang 7 gitu ya. Kalau untuk Karin nanti saya bakal tetap incar, saya bakal ambil juga karena ini bagus banget dipakein ke Hidan. Tapi untuk sementara ini saya bakal skip dulu untuk Karin. Apa itu warpat yang bagus? Mungkin teman-teman udah pernah lihat ya. Karena saya udah pernah bahas juga warpat ini bakal saya ambil untuk bintang 7. Warpat utama saya, oke, jadi saya pernah jelasin dulu ya. Dia bakal ada event, tadi kan sekarang lagi Karin ya. Sisil, kemudian Sakon Ukon, dan juga Gara ini ya. Bapaknya Gara. Mungkin ada ini juga ya. Saya agak lupa ini masuk juga apa enggak di event kayak gitu. Jadi nanti muter teman-teman. Bergantian. Untuk selanjutnya mungkin ada bapaknya Gara dulu ya. Atau mungkin Sakura. Atau mungkin ini. Ini kayaknya nggak masuk deh. Kayaknya 1, 2, 3 ini. 4. Sama Sakon Ukon. Ya. Nah, salah satu yang saya suka di Warpath itu adalah Sakon Ukon teman-teman. Dia bisa naikin ulti damage di barisan belakang sebesar 30%. Gitu. Intinya itu dia bisa naikin damage ulti. Makanya saya masih mau mengincar Sakon Ukon, terutama bagus dipakai di hero yang di barisan depan ya, karena dia bakal ngasih di barisan belakangnya damage ulti dan tentunya cocoknya dipakai ke hero yang memiliki tipe tanker ya. Mungkin nanti saya bakal pasang ke Nagato atau kalau misalkan nanti Obito yang versi Rinnegan-nya udah rilis, nanti saya bakal pasang ke Obito karena Obito ada kemungkinan besar masuk tipe defense ya atau tipe attack ya, nanti lihat aja deh. Kayaknya kemungkinan besar tipenya defense kalau Obito yang Rinnegan. Oke, jadi nanti saya bakal pasangin Sakon Ukon. Jadi saya ngincer Sakon Ukon, kalau udah rilis nanti saya bakal gacha dan saya bakal kasih tahu teman-teman gimana sih atau gimana caranya atau berapa biji scroll yang dibutuhin buat dapetin di event Warpath. Gitu ya. Sementara ini saya belum bisa kasih karena
Karin bukan tujuan utama saya, tapi dia tujuan kedua setelah nanti Sakonokon saya udah didapatkan. Kemudian yang bagus lagi sebenarnya Bapak Negara ya, dia buat nahan damage dari Taijutsu untuk yang kayak Guy gitu dan atau Guy yang nanti Get 8 yang Triple S Special juga mau rilis. Ini buat nahan untuk tipe Taijutsu. Tapi sekali lagi ya, karena dia cuma untuk Taijutsu, jatuhnya tuh ketika ketemu musuh yang tipenya ninjutsu kayak tim saya nih. Tim saya nih tipenya ninjutsu nih. Si Nagato, si Hidan gitu ya, terus si siapa lagi? Pokoknya semuanya pakai ninjutsu gitu. Jadi ini nih nggak ada gunanya gitu Bapaknya Gara karena dia untuk taijutsu aja. Dia dapat bergunanya dari basic startnya doang, dari pasifnya dia nggak akan berguna. Makanya nggak bisa semua diaplikasikan untuk Bapaknya Gara. Makanya itu alasan juga saya nggak memilih Bapaknya Gara sebagai warpath terbaik yang bakal dimasukin ke line up saya. Saya cuma mau ngambil Sakonokon, kemudian Karin, dan kemudian kalaupun ada lagi sisa dan ini pasti bakal lama banget entah 1 tahun ke depan atau kapan ya karena eventnya ini sangat lama untuk bergantian. Saya bakal ngincer juga untuk Rift Shield ini buat Hidan juga sebenarnya bagus gitu ya. Oke, mungkin gitu aja teman-teman untuk di video kali ini untuk Karin yang udah saya jelasin ya. Dia tuh bagusnya untuk tipe yang defense-nya rendah sehingga dia bisa dapat penurunan HP di atas 30%. Ya nanti efek dia langsung aktif dan lain sebagainya dan bisa langsung dipakai gitu ya atau bekerja. Cuman ya itu tadi ya, di bintang 7 itu susahnya dia ada butuh ini finansial yang stone ini ya. Jadi nanti teman-teman mungkin bakal bisa bintang 6 aja gitu ya. Jadi realistis aja lah. Paling nanti teman-teman cuman bisa dapat di bintang 6. Di bintang 6 pun syaratnya tadi ya, butuh 2 hero atau 2 warpath Karin gitu ya. Sebenarnya mudah sih dapat 2 warpath Karin asal teman-teman udah ada tabungan. Ya tabungan sisain aja 100 scroll gitu ya. Udah ada belum 100 scroll? Paling teman-teman udah gacha mungkin ya. Makanya saya bakal tabung dari sekarang karena saya juga baru menyadari itu akhir-akhir ini gitu ya. Ada event se-GG ini gitu. Karena dulu saya patokannya ya saya dapat bintang 5, saya yang butuh beberapa yang ingin saya kejar gitu ya. Karena yang ini juga bagus gitu ya. Ini juga nggak kalah bagus teman-teman. Makanya dulu ngincer kayak beginian gitu ya. Sama yang hobi juga bagus. Tapi akhirnya saya menyadari ada event yang khusus untuk warpath, jadi saya bakal beralih untuk menunggu mereka berdua ya, Karin dan juga Sakonokon. Nah, satu lagi yang mungkin saya mau tanyain ke teman-teman, mungkin siapa tahu teman-teman lebih itu ya lebih berpengalaman, yaitu ini teman-teman. Silakan kalau ada yang tahu jawabannya tulis komentar ya. Ini ketika kita gacha gitu ya, apakah PT-nya nambah teman-teman? Dari 15 saya udah gacha 15. Apakah bisa nambah ke 20 setelah kita gacha 5 kali atau tetap stuck di angka 15 gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang tahu juga bisa tolong bantu tulis di komentar ya. Ini karena berhubungan sama waktu selesainya nih. Saya mau ngincer 250. Cuman kalau 250 nggak kekejar, saya bakal nunggu di atas 70 hari ini. Gila, bayangin cuy, berapa hari lagi tuh? 2 bulan lagi lebih saya harus gacha untuk Sakon Ukon ya. Lihat nantilah. Siapa tahu Sakon Ukon keluarnya lebih cepat. Dan saya udah bisa dapat 240 scroll. Oh iya, nanti lagi di server Vietnam itu ada pet baru teman-teman. Mungkin global bakal nyusul sebentar lagi untuk pet dari Jinchuriki si Yugito. Iya Yugito ya, Yugito. Yang ekor 2 tuh teman-teman. Siapa namanya saya lupa. Ekor 2 nanti bakal rilis. Saya juga masih menampung untuk physical base-nya ya. Saya punya sekitar 89. Kalau saya mau gacha di ekor 2 tapi kayaknya kita nggak ada pakai tipe listrik jadi saya nggak bakal gacha ekor 2. Mungkin saya nunggu sampai ada Jinchuruki Jubi ya. Karena Jubi ini berpotensi buat meningkatkan tipe Rinnegan karena dia punya Rinnegan ya. Cuman ya nggak tahu sampai berapa ribu tahun lagi rilis Jubi. Dan itu pun tak ada apa enggak pet Jubi ya. Cuman mengada-ngada aja. Cuman karena memang saya sukanya nabung dan ya gitulah cara gameplay saya. Jadi saya nggak terlalu ngepet-ngepet naikin line up atau CP secara cepat ya. Biasanya saya nunggu aja
line up yang saya idam-idamkan biar nanti login tuh udah enak lah pokoknya, sedap dilihat. Oke, mungkin gitu aja teman-teman video kali ini. Silahkan untuk Karin, kalau teman-teman butuh Karin, dipakai aja khususnya untuk hero yang punya tanker yang lemah ya. Oke, mungkin gitu aja di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.